teman-teman semua, balik lagi di Ruang Bicara bareng aku Fitri dan Aku Nabila. kali ini seneng banget sih kita bisa bicara-bicara lagi karena minggu-minggu terakhir ini Indonesia lagi dibikin pusing dengan berita-berita yang bikin pokoknya ada aja gebrakannya. Iya nggak sih, Bil? Iya Kak, seminggu 2 minggu ini tuh benar-benar Indonesia dibuat benar-benar pusing sekali. Betul, mulai dari tunjangan DPR, kemudian kekerasan aparat kepada pendemo, kemudian banyak korban demo, fasilitas umum yang rusak, dan masih banyak lagi. Dan turut berduka cita kepada korban meninggal dan korban yang terluka. Dan yang buat kemarahan Indonesia itu ketika ojol yang terlindas oleh Barakuda Brimob. Betul, itu di media sosial juga mulai rame dengan mengecam Polri. Tapi berita ini juga ternyata masuk nih di telinga istana. H+1 Pak Prabowo mendatangi rumah duka keluarga Afan Kurniawan ternyata, Bil. Dan Pak Prabowo juga berkunjung ke RS Polri untuk menjenguk masyarakat dan polisi yang terkena dampak kemarin ketika demo. Dan Pak Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat spesial untuk para polisi-polisi yang terluka. Kenaikan pangkat di situasi seperti ini? Iya, jadi itu Pak Prabowo bilang, anggota kepolisian yang turun ke lapangan itu telah menjalankan tugas demi menyelamatkan negara dan masyarakat. Ya tapi sih menurutku menaikkan pangkat di situasi seperti ini sama aja seperti menyiram bensin sih, karena itu menyulut keamarahan rakyat. Tapi kan Pak Prabowo mengunjungi RS Polri katanya untuk mengunjungi masyarakat dan Polri nih. Iya. Tapi kenapa yang diberikan kenaikan pangkat cuman Polri doang, tidak setara? Kalau Polri dinaikkan pangkat, kalau masyarakat dinaikin apa, Bil? Ya, naikin pajak. Waduh. Masalahnya pajak yang dibelikan untuk alat yang proper itu buat menyerang kita, Bil. Iya, betul, Kak. Buat menyerang para pendemo. Dan itu ada ternyata di itu tuntutan yang 17+8. Nah, coba apa aja tuh, Bil, isinya? Ya, aku baca nih, Kak. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Terus, hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Terus, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Wah, mungkin itu juga termasuk sulutan emosi dari yang kejadian Afan kemarin kali ya. Kita berharap untuk DPR lebih mendengarkan apa aspirasi-aspirasi dari para pendemo dan mohon untuk diberikan respon yang baik, di komunikasi yang baik, tidak menyinggung amarah rakyat sih sebenarnya. Mungkin itu kayaknya sudah cukup untuk membuat para pendemo lebih tenang. Dan itu menandakan bahwa kita bersuara tapi berujung kita terluka. Berarti ruang aspirasi kita itu sempit, Kak. Ya, teman-teman, kita semua sih berharap bahwa kejadian kemarin menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Jangan sampai lagi ada korban yang berjatuhan. Iya benar, Kak. Kita semua berhak menyuarakan pendapat dan negara berkewajiban melindungi masyarakat. Semoga tragedi ini membuka hati semua pihak untuk lebih bijak, lebih manusiawi, dan lebih cinta pada negeri ini. Ya, karena kita semua adalah bagian dari Indonesia, mari kita jaga ruang dialog agar kita tidak berakhir luka. Semoga kita terus peduli dan tetap bersuara. Terima kasih sudah menyimak Ruang Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Salam hangat dan tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan.